Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pembelajaran akuntansi SV IPB. Perkenalkan, saya Bingar Novia Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi mata kuliah manajemen keuangan tentang time value of money. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Apa sih time value of money itu? Pengertian time value of money merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang. Atau bisa juga disebut perbedaan nilai uang sekarang. Mungkin teman-teman sudah biasa mendengar, kenapa kita lebih memilih 1.000 di tahun sekarang dibanding di tahun depan. Karena nilai 1.000 di tahun depan itu kalau kita bawa ke tahun ini, nilainya tidak akan 1.000 lagi, pasti akan 1.000 kurang. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi time value of money itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi time value of money ini, salah satunya ada faktor suku bunga. Faktor suku bunga ini membuat penambahan nilai dari suatu uang. Yang kedua ada faktor inflasi, di mana efek inflasi terhadap nilai waktu uang ini berupa penurunan. Artinya, jika terjadi inflasi pada sebuah negara, maka secara otomatis nilai uangnya akan turun. Apa sih manfaat dari time value of money itu? Manfaat time value of money itu untuk mengetahui apakah investasi yang akan kita lakukan ini dapat memberikan keuntungan atau tidak, serta juga bisa untuk menghitung pola alir kas. Selanjutnya ada konsep time value of money. Konsep time value of money ini ada dua secara umumnya, yaitu ada future value atau nilai di masa mendatang, dan juga ada present value atau nilai di masa saat ini. Secara singkatnya seperti berikut. Di tahun 2021 kita memiliki uang 100.000, lalu uang 100.000 ini kita bawa ke tahun 2022. Maka nilainya tidak akan 100.000 lagi, yaitu menjadi 110.000, karena kan tadi ada yang namanya faktor suku bunga. Nah, ini yang disebut dengan future value. Lalu, jika kebalikannya, tahun 2022 kita akan mendapat nilai uang 100.000, kita bawa ke tahun ini, ke masa saat ini, maka nilainya tidak akan 100.000, yaitu menjadi 90.000. Ini yang disebut dengan present value. Selanjutnya, future value. Future value ini pengertiannya adalah suatu jumlah di mana akan dicapai pertumbuhan pembayaran atau serangkaian pembayaran selama suatu periode waktu mendatang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Jadi kata kuncinya ada di periode waktu mendatang. Rumus dari future value adalah FV sama dengan VV 1 plus I pangkat N, di mana FV ini adalah future value itu sendiri, PV adalah present value atau nilai sekarang, I atau bisa juga ditulis K atau R, ini adalah suku bunga per tahun. Kita dapat menulisnya menggunakan pecahan agar lebih memudahkan. Misalnya 5% suku bunga per tahun, kita menuliskannya 0,05. Dan N-nya di sini adalah periode. Misalnya periodenya 1 tahun, maka N-nya sama dengan 1. Selanjutnya ada present value. Pengertian dari present value ini sendiri adalah nilai sekarang dari suatu pembayaran atau serangkaian pembayaran pada masa datang yang didiskontokan dengan suku bunga diskonto yang tepat. Kata kuncinya sebenarnya ada di kata nilai sekarang. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, nilai uang 100.000 di tahun 2022 yang akan kita terima, kita bawa ke tahun ini. Maka nilainya akan berubah, itu yang disebut dengan present value. Rumus dari present value adalah PV sama dengan FV per 1 plus R pangkat N, di mana PV ini adalah present value itu sendiri, FV adalah nilai mendatang atau future value, R adalah suku bunga per tahun, N-nya adalah periode. Selanjutnya kita akan membahas terkait anuitas. Jika tadi kita sudah membahas future value, present value, jika nilainya satu saja, jika 100.000 kita bawa ke tahun mendatang. Jika 100.000 di tahun mendatang, kita bawa ke tahun masa ini.
Nah, jika anuitas ini adalah serangkaian pembayaran yang jumlahnya sama selama sejumlah periode tertentu. Maksudnya adalah anuitas ini adalah pembayaran yang berturut-turut nilainya sama, dalam jumlahnya juga sama. Anuitas ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anuitas biasa, dan yang kedua ada anuitas jatuh tempo atau awal. Perbedaan anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo adalah pada anuitas biasa, biasanya pembayarannya di akhir periode atau di Desember atau di akhir tahun, di akhir bulan. Jika anuitas jatuh tempo, ini pembayarannya yang di awal periode, misalnya di Januari atau di tanggal-tanggal awal. Selanjutnya kita memasuki contoh soal. Contoh soal yang pertama, Raka sebelumnya telah diberitahu oleh ayahnya bahwa pada waktu lulus program Diploma 3 tahun yang akan datang, dia berhak menerima uang sebesar 15 juta dari sebuah lembaga pemberi beasiswa. Oleh karena Raka akhir semester 4, maka sangat memerlukan uang tersebut. Maka Raka akan mencairkan uang tersebut meskipun harus diperhitungkan bunganya sebesar 12% per tahun. Pertanyaannya, Raka menanyakan kepada ayahnya berapa uang yang akan dia terima jika diambil sekarang. Jika kita telaah soalnya, ada kata-kata jika diambil sekarang, maka ini merujuk pada present value. Nah, kita lihat lagi, 15 juta ini adalah nilai yang akan Raka dapat 3 tahun yang akan mendatang. Berarti ini adalah future value. N-nya kita lihat, Raka ingin butuh uangnya ini semester 4. Semester 4 ini kan adalah tahun kedua. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, dia mendapat 15 juta. Berarti N-nya ini adalah selisih antara tahun kedua dan juga tahun ketiga. Jaraknya ini antara tahun kedua dan tahun ketiga ini kan 1. Berarti N-nya 1. I atau K-nya atau suku bunganya 12%. Bisa kita tuliskan 0,12 untuk memudahkan. Nah, kita masukkan ke rumus. Rumus dari present value ini adalah future value per 1 plus K pangkat N. Di mana future value ini adalah 15 juta per 1 plus 0,12 dari suku bunganya, pangkat N-nya adalah 1. Maka hasilnya ada 13.392.857.000. Jadi, uang yang diterima Raka pada tahun kedua, akhir tahun kedua semester 4 adalah sebesar 13.392.857. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Tuan Handoko memiliki uang sebesar 1 juta, disimpan di bank dengan bunga per tahunnya 5% selama 5 tahun. Berapa jumlah uang Tuan Handoko selama tahun kelima? Kita lihat soalnya, memiliki uang 1 juta saat ini, berarti ini masuk ke present value. Lalu N-nya selama 5 tahun berarti N-nya 5, I atau K atau R atau suku bunganya sebesar 5%. Ditanyanya future value setelah tahun kelima. Kita masukkan ke rumus. Future value sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N. Di mana present value-nya ini 1 juta, dikali 1 plus 5%, pangkat N-nya adalah 5 tahun. Hasilnya adalah 1.276.300. Jadi, uang yang Tuan Handoko terima setelah tahun kelima sebesar 1.276.300. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. PT Rananta harus membayar honorarium kepada konsultan sebanyak 10 juta tiap akhir tahun, selama 5 tahun berturut-turut. Jumlah honorarium tersebut tidak dapat dibayarkan pada akhir setiap tahun, tetapi dibayarkan pada akhir tahun kelima, sekaligus dengan memperhitungkan tingkat bunga yang berlaku sebesar 15% per tahun pada pembayaran yang ditahan. Pertanyaannya, berapa jumlah yang harus dibayar oleh PT Rananta pada akhir tahun kelima? Mari kita telaah soalnya. Sebesar 10 juta tiap akhir tahun, berarti ini adalah angsurannya. Kita tulis sebagai A. I atau R-nya atau suku bunganya 15% per tahun. N-nya dia tadi bilang selama 5 tahun, berarti N-nya 5. Kita masukkan ke rumus. Future value anuitas. Kenapa di sini anuitas? Karena ada kata-kata secara berturut-turut sebanyak 10 juta. Maka ini berarti 10 juta selama 5 tahun. 10 juta tahun pertama, 10 juta tahun kedua, sampai kelima.
Berarti ini adalah nilainya nggak satu, nilainya banyak, yaitu anuitas. Ini karena di akhir tahun, maka ini masuk ke anuitas biasa. Rumus dari future value anuitas sama dengan A dikali 1 plus R pangkat N min 1 per R. Kita masukkan A-nya tadi 10 juta dikali 1 plus 0,15 dari suku bunganya pangkat 5 min 1 per 0,15. Hasilnya adalah 67.423.812.000. Jadi, uang yang diterima oleh PT Rananta pada akhir tahun kelima adalah 67.423.812.000. Untuk soal di atas, kita juga bisa menghitungnya menggunakan tabel manual. Jadi kita hitung satu-satu pada akhir tahun pertama sampai akhir tahun kelima. Jadi pembayarannya tadi harus 10 juta. Anuitasnya, rumusnya, present value dikali 1 plus R pangkat N min 1. Kita masukkan angkanya. Nilainya sebesar 17.490.000. Nah, kita hitung selama 5 tahun berturut-turut dengan jumlahnya yang pasti berbeda. Nah, untuk totalnya karena dia bayarnya langsung di akhir tahun kelima, maka kita totalkan sebesar 67.423.812. Nilainya akan sama jika kita menggunakan tabel manual ataupun menggunakan rumus. Selanjutnya, kita memasuki contoh soal yang kelima. Ratna harus membayar uang asuransi sebesar 50.000 tiap akhir tahun secara berturut-turut selama 5 tahun. Ratna telah setuju bahwa dia akan membayar jumlah keseluruhan termasuk bunganya 12% per tahun. Pertanyaannya, berapa jumlah uang yang harus disediakan Ratna pada saat sekarang? Kita telah terlebih dahulu. Ratna membayar asuransi 50.000 tiap akhir tahun berturut-turut. Berarti ini masuk ke anuitas biasa. Kita lihat pertanyaannya yang pada saat sekarang. Berarti adalah present value. Berarti ada yang ditanya present value anuitas biasa. Kita masukkan langsung ke rumus. A dikali 1 plus R pangkat N min 1 per R kali 1 plus R pangkat N. A-nya tadi kita dapat 50.000 dikali 1 plus 0,12 pangkat 5 min 1 per 0,12 dikali 1 plus 0,12 pangkat 5. Hasilnya menjadi 180.238. Jumlah tersebut adalah jumlah yang harus disediakan oleh Ratna pada akhir tahun kelima. Untuk soal ini, kita juga bisa menggunakan tabel manual. Kita menghitung lagi seperti tadi satu-satu. Akhir tahun 1 sampai akhir tahun kelima. Lalu kita jumlahkan. Totalnya akan sama, 180.238 dengan anuitas suku bunganya 12%. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran akuntansi SVIPB selanjutnya.